Bapak, Ibu, dan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam ibadah keluarga atau ibadah Patuen sore hari ini. Apa kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, baik dari kelompok Yefta, kelompok Daniel, kelompok Yusuf, kelompok Paulus, dan kelompok Esther. Kami percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hanya mungkin GKJW saja yang menyebut ibadah keluarga itu ibadah Patuen. Apa tuh sebetulnya yang dimaksud dengan ibadah Patuen? Patuen itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu nueni. Nueni itu artinya mengunjungi, saling mengunjungi keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Dalam ibadah Patuen tersebut, selain menggumuli firman Tuhan, kita juga bercerita, saling mendoakan, saling menguatkan, bertemu satu dengan yang lain, berjabat tangan, bahkan bercipika-cipiki. Tetapi sudah hampir 1,5 tahun ini, kita tidak berjabat tangan, kita tidak bercipika-cipiki, kita tidak bercerita, karena ada pandemi COVID-19, di mana kita tidak bisa berkumpul, tidak bisa bercerita seperti biasanya. Tetapi Bapak Ibu, kita tetap bersyukur melalui kemajuan teknologi, kita masih bisa beribadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, saling mendoakan meskipun kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tidak bisa berjabat tangan. Jemaat kami undang untuk berdiri, mari dengan sukacita kita memuliakan Tuhan, memuji melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 22, bait 1 dan yang kedua. Mari mengambil saat teduh. Ibadah keluarga sore ini kami lakukan dalam nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang selalu merawat ciptaannya, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan gembira, datanglah ke hadirat-Nya dengan sukacita. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, membersamai ibadah kita sore hari ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita kembali memuji Tuhan melalui Kidung Pasamuan Jawi
nomor 192 bait yang pertama. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa mohon terang Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, di tengah ibadah sore hari ini, kami hendak membaca, merenungkan, dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Seperti isi pujian yang baru saja kita pujikan, bahwa dalam firman-Mu ada kabar sukacita, ada penghiburan, ada kekuatan, ada pengampunan. Dan selaku orang percaya, kami ingin selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tetapi karena keterbatasan kemampuan kami di dalam memahami kehendak-Mu, kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, lebih-lebih dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari. Doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan sesuai dengan jadwal bacaan sore hari ini, terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Amos, ayat 9, bab 9 ayat 11 sampai yang ke-15. Yang demikian firman Tuhan. Janji mengenai keselamatan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Amin. Berbahagialah kita semua yang telah membaca, mendengar, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari, sehingga hanya nama Tuhan sajalah yang dimuliakan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada sore hari ini masih berada pada minggu-minggu bulan keluarga. Seperti yang pernah kita ikuti renungan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Rudi beberapa minggu yang lalu, bahwa tidak ada keluarga yang
baik-baik saja. Tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Tidak ada keluarga yang hidupnya lancar-lancar saja. Tetapi apa ada kehidupan keluarga yang baik-baik saja, lancar-lancar saja? Jelas tidak mungkin. Setiap keluarga tidak ada yang tidak mempunyai masalah, apapun bentuknya. Mulai masalah yang kecil dan sepele, sampai masalah yang besar dan rumit. Tetapi masing-masing keluarga itu punya cara yang berbeda dalam menghadapi dan mencari jalan keluarnya. Baik itu masalah antara suami istri, orang tua dengan anak, anak yang satu dengan anak yang lain, menantu dan mertua, dan sebagainya, dan sebagainya. Pasti ada masalah. Tidak ada sebuah keluarga sekaya dan sehebat apapun, tidak ada yang tidak memiliki masalah. Ada sebuah peristiwa yang perlu atau bisa menjadi pelajaran bagi kita semua di dalam menghadapi masalah, yaitu ada seorang anak yang bertengkar hebat, berselisih pendapat dengan orang tuanya, dengan ayahnya, karena ia melakukan kesalahan yang sangat fatal, sehingga hubungan antara anak dan ayah itu semakin hari semakin tidak harmonis. Si anak tidak kerasan tinggal di rumah, dan akhirnya si anak itu pergi dari rumah. Sebagai hukuman terhadap anak yang berselisih pendapat atau bertengkar dengan ayahnya itu, ia dihukum oleh orang tuanya, kalau memang mau pergi, pergilah. Orang tua tidak mengusir, tapi si anak memang ingin pergi. Dan sebagai hukuman ketika anak itu pergi dari rumah, tidak semua fasilitas diberikan oleh orang tuanya. Hanya sebagian saja. Nah, akhirnya si anak itu pergi dari rumah dengan membawa bekal atau fasilitas yang tidak semuanya diberikan oleh orang tuanya. Dan ketika ia berada di luar rumah, dengan kehidupan yang sedemikian kerasnya itu, ia tidak siap. Fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya dipakai berfoya-foya, dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif, yaitu hal-hal yang bersifat konsumtif. Akhirnya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Anak itu kehabisan segala sesuatunya, ia sangat menderita. Bahkan ia bekerja seadanya. Kemudian ia berpikir, di rumah banyak sekali fasilitas, banyak sekali makanan, pokoknya segala sesuatunya ada. Tetapi di sini saya harus makan makanan yang seharusnya dimakan untuk peliharaan hewan di mana ia bekerja. Kalau masih ingat Bapak Ibu, itu cerita di anak yang hilang ya, di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Bisa Bapak Ibu baca nantinya, yaitu cerita tentang anak yang hilang. Dan akhirnya ia menyadari kesalahannya, Bapak Ibu, yang ia telah pergi tadi karena sudah habis-habisan harta bendanya. Akhirnya ia menyadari kesalahannya. Ia ingat keluarganya, dan akhirnya ia pulang kepada orang tuanya.
dan meminta maaf. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun di rumah sudah ada anak yang lain karena anaknya tidak hanya satu, tetapi orang tua ketika anak itu pergi dari rumah merasa kehilangan, sehingga ketika anak yang pergi dari rumah itu pulang, ia menyambutnya dengan sukacita dan melupakan serta memaafkan kesalahannya. Jadi meskipun tadi sudah dihukum dan pergi, meskipun di rumah masih ada anak, tetapi yang pergi itu dinanti-nantikan. Cerita tentang anak yang hilang itu. Ada pepatah Jawa yang berbunyi, tego larane ora tego patine. Orang tua itu seperti itu. Tego larane ora tego patine, mungkin Bapak Ibu tahu artinya ya. Tega melihat anaknya sakit, tetapi tidak tega kalau melihat anaknya itu mati. Jadi semarah apapun orang tua, ternyata ketika si anak ini pulang, ia menyambutnya dengan penuh sukacita. Bahkan di dalam cerita anak yang hilang, ia menyiapkan segala sesuatu, pesta yang meriah, sampai membuat anaknya yang lain itu iri. Aku yang setiap hari bersama-sama dengan ayah, tidak diperlakukan seperti ini, pesta meriah. Tetapi mengapa anak yang hilang dan menghabiskan harta orang tuanya, dan pulang dengan tidak membawa apa-apa, malah disambut dengan sukacita dan pesta. Tetapi ayahnya menjawab, tidak perlu iri, kamu selama ini sudah bersama-sama dengan ayah dan keluargamu, dan segala fasilitas telah kamu nikmati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti bacaan kita pada sore hari ini dari Amos 9, ayat 11 sampai yang ke-15, di mana Tuhan juga tidak berkompromi dengan dosa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Misalnya saja, bangsa Israel yang tegar tengkuk itu sering menyembah ilah-ilah lain selain menyembah kepada Tuhan. Bahkan mengambil dan merampok hak orang miskin yang bukan menjadi haknya. Kalau sekarang bisa disamakan dengan pejabat yang mengorupsi bantuan sosial, begitulah. Ya. Dan sebagainya. Dan masih banyak dosa-dosa yang lain yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun Tuhan menghukum bangsa Israel, tetapi Tuhan Allah yang penuh kasih juga memberikan janji pemulihan bagi umat-Nya. Sama seperti seorang ayah yang ditinggal pergi anaknya yang menghabiskan harta bendanya tadi. Ketika anaknya pulang, ia juga menyambutnya dengan sukacita. Allah pun juga demikian. Meskipun sekali waktu ia menghukum bangsa Israel, tetapi ia berjanji akan memulihkan bangsa Israel. Bisa kita baca di Amos 9 ayat yang ke-11 dan 12. Janji Allah kepada bangsa Israel 11 dan 12. Allah akan memulihkan kerajaan Israel. Ayat yang ke-13. Allah akan menjadikan tanah-tanah Israel menjadi tanah yang penuh berkat. Ayat 14 dan ke-15. Allah akan memulihkan Israel dan berjanji tidak akan menyerahkan mereka kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, itulah Allah, Allah yang penuh kasih. Dialah ya Allah yang sama dari dulu sampai sekarang. Tetapi Allah yang tidak berkompromi dengan dosa. Sekali waktu mungkin
Allah menghukum, tetapi juga mengampuni selama kita mau bertobat dan mengakui dosa kita, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi. Lalu apakah pengampunan dan janji pemulihan juga berlaku bagi kita? Ya, janji dan pemulihan Tuhan itu juga berlaku bagi kita yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sebagai bukti bahwa Tuhan memulihkan kita, ialah pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita, adalah bukti penggenapan akan janjinya untuk memulihkan kita semua. Janji pemulihan dan pengampunan itu sudah dijanjikan, tetapi semuanya kembali kepada kita. Memilih untuk tidak berbuat dosa adalah pilihan yang tepat. Jadi itulah janji Tuhan. Meskipun sesekali menghukum, tetapi Tuhan juga berjanji memulihkan dan mengampuni kita. Itulah Allah, Allah yang penuh kasih, Allah yang sama dari dulu sampai sekarang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu, mari kita kembali pujikan Tuhan melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 157. Bait yang pertama sambil kita bersyukur menghaturkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati kami bersyukur bahwa Engkau hadir, memberkati dan membersamai kami dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu. Meskipun persembahan ini hanya kecil dan sedikit jika dibandingkan dengan berkat Tuhan yang begitu besar kepada kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan mensucikan dan memberkatinya, sehingga persembahan yang telah kami kumpulkan bersama akan bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan kami, khususnya di GKJW Jemaat Singosari. Tuhan Yesus, kami setiap keluarga pasti menghadapi berbagai masalah. Untuk itu ya Tuhan, jangan tinggalkan kami, sehingga kami mampu menyelesaikan setiap masalah dengan bimbingan dan pertolongan-Mu. Berkati setiap orang tua dalam mendidik putra-putrinya menjadi anak yang saling mengasihi orang tuanya, apapun keadaan orang tuanya. Demikian juga orang tua mampukan mengasihi anak-anaknya, apapun dan bagaimanapun karakter anak-anaknya.
Berkati mereka, orang tua yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Berikan kesabaran dan kebijaksanaan di dalam mendampingi putra-putrinya belajar. Yang biasanya mereka belajar bersama di sekolah bersama dengan guru dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Tetapi selama pandemi COVID ini, mereka harus belajar di rumah, didampingi orang tuanya, di mana pengetahuan orang tuanya sudah jauh tertinggal dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anaknya. Karena itu ya Tuhan, tolong berilah kesabaran dan kebijaksanaan kepada semua orang tua yang mendampingi anak-anaknya belajar di rumah selama COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami GKJW Jemaat Singosari dengan segala program-programnya. Antara lain, keinginan dan harapan kami untuk memiliki tempat ibadah, di mana kami bisa beribadah dan mengelola berkat-berkat-Mu melalui kegiatan-kegiatan gerejawi, demi kemuliaan nama-Mu. Meskipun kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau tidak hanya bisa kami temui, kami sembah, kami puji di gedung gereja saja, tetapi juga bisa kami temui pada saat sore hari ini juga ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Dan Kostrat dan Lanut ABD Saleh yang telah mengizinkan kami beribadah di gereja di lingkungan Kostrat dan ABD Saleh ini. Berkati mereka di dalam pekerjaannya, berkati keluarganya juga ya Tuhan. Tuhan, program persertifikatan tanah gereja anugerah-Mu juga termasuk di dalamnya kami doakan. Berkati semua panitia dan notaris yang mengurusinya, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu di GKJW Jemaat Singosari, mulai Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, Ketua Kelompok, Komisi-komisi, Organis, Pandu Puji, tim multimedia, dan seluruh warga jemaat. Berkati mereka dengan sukacita sehingga mereka melakukan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab pula. Kami juga berdoa untuk semua warga jemaat Singosari, baik yang sakit maupun yang sehat, dan dalam proses pemulihan. Kami mohon Tuhan hadir menghibur dan menguatkan hatinya, memberkati dengan kesabaran dan keyakinan bahwa Engkaulah sumber kesehatan yang dinanti hanya melalui obat-obatan yang diminumnya serta perawatan dokter serta perawatan keluarganya. Mereka akan menerima berkat kesembuhan dari-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Bagio, Ibu Sulistiana, Ibu Hardoyo, Ibu Pujiono, Bapak Sutomo, Bapak Heri Susanto, Mas David Putra Buketut, dan saudara-saudara kami yang lain. Tolong Tuhan, kasihanilah mereka, kuatkan hatinya di dalam menanti anugerah kesembuhan dari-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang membaktikan dirinya, merawat para pasien. Mereka juga manusia biasa ya Tuhan, bisa lelah, bisa sakit. Untuk itu tolong Tuhan, berilah mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran, serta demikian juga keluarganya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang kami cintai, yang saat ini sedang mengalami berbagai masalah, khususnya pandemi COVID-19. Kami percaya pemerintah saja tidak akan mampu bekerja sendiri, tanpa dukungan semua pihak, termasuk kami. Untuk itu mampukan kami secara bersama-sama dan bergotong royong,
membantu pemerintah dengan diantaranya mematuhi protokol kesehatan, mendukung program vaksinasi, semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami yang kami naikkan, dan kurang sempurna ini hanya Tuhanlah yang akan menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali dengan penuh sukacita memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 329 bait yang pertama. Mari kita menerima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa selalu hadir menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, ibadah Patuen kita sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada ibadah Patuen minggu depan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kita dengan kekuatan dan kesehatan, patuhi protokol kesehatan, patuhi apa yang menjadi anjuran pemerintah, sehingga akan memutus rantai penyebaran virus Corona 19 ini. Kita percaya bahwa badai pasti akan berlalu. Amin.